Teknik Pertambangan dan Teknik Lingkungan dari kampus ITERA. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan kepada saya sore hari ini untuk menyampaikan materi terkait pengelolaan air limbah pertambangan emas dan batu bara. Oke, suara saya terdengar jelas, teman-teman? Untuk share screen-nya juga terlihat ya? Ya, suaranya jelas dan terlihat juga, Pak. Oke, thank you. Oke, mungkin sebelum masuk ke pemaparan, ada baiknya saya perkenalan dulu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dwi, perkenalkan nama saya Chandra Leonardo Sianipar, asal saya dari Medan, Sumatera Utara, kemudian saya alumni Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Ini secara provinsi kita bertanggaan aja gitu ya. Recording in progress. Oke, kemudian terkait pengalaman bekerja, ini saya sampaikan singkat saja ya. Saya lulus di 2019, kemudian sampai saat ini sudah beberapa kali pindah perusahaan. Setelah lulus, pertama saya kerja Surveyor Indonesia, kemudian Anteng Gunung Beratus, Sebuku Coal, kemudian BSE, Kalimantan Energi Lestari, dan saat ini di J Resource. Nah, ini sedikit sharing sebagai lulusan teknik pertambangan. Tergantung momen kita lulus itu dapat pekerjaan tergantung juga dengan naik turunnya harga komoditas ya. Kebetulan konsentrasi saya pada saat itu batu bara, artinya bergantung dengan harga batu bara pada saat itu. Saat saya lulus, belum langsung mendapatkan pekerjaan di pertambangan, jadi saya sempat bekerja di Surveyor Indonesia. Nih kalau teman-teman tahu, bekerjanya juga di Provinsi Lampung ya, di daerah Mesuji. Oke, kemudian selanjutnya itu ke pertambangan batu bara, nomor 2 sampai 5 ini batu bara. Kemudian nomor 6 saat ini pertambangan emas dan mineral pengikutnya. Oke, oke. Ini teman-teman ada yang tahu kira-kira air limbah pertambangan itu apa enggak? Oke, saya sampaikan aja ini ya. Jadi nanti kita akan definisikan berdasarkan regulasinya masing-masing, baik itu batu bara dan juga emas. Jadi untuk pengertian air limbah batu bara itu, ini secara definitif ya, yang berasal dari kegiatan penambangan batu bara dan air buangan yang berasal dari kegiatan pengelolaan atau pencucian batu bara. Ini definisi ini ada di Kepmen Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003. Kemudian untuk air limbah pertambangan biji emas atau tembaga, ini juga pengertiannya juga hampir sama ya, hanya saja dengan pemilihan kata atau kalimat yang berbeda, akan tetapi menggunakan regulasi yang berbeda. Jadi untuk air limbah pertambangan emas itu Kepmen LH nomor 202 tahun 2004. Nah, lalu ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu Kementerian SDM selaku instansi atau lembaga yang memang langsung membawahi perusahaan-perusahaan pertambangan juga mengeluarkan definisi. Ini juga kalau ditangkap atau kita cerna ini memiliki pengertian yang sama ya. Kegiatan pertambangan baik dari penambangan, pengolahan, termasuk air larian. Jadi air limbah pertambangan itu seluruh air limbah yang atau air larian, air yang berasal dari kegiatan penambangan yang terkontaminasi itu wajib dilakukan pengelolaan. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu juga sebelumnya, ada yang teman-teman yang sudah KP mungkin ya. Jadi termasuk ketika kegiatan eksplorasi walaupun itu belum dilakukan penambangan, pembinaan perbardan, itu sudah harus dilakukan pengelolaan air limbahnya. Karena kegiatan eksplorasi juga kita melakukan adanya gangguan terhadap lingkungan seperti itu. Oke, ini untuk dasar-dasar hukumnya ya. Untuk saat ini dasar hukum kita dalam mengelola lingkungan, terkhususnya air limbah pertambangan batu bara dan emas, ini ada beberapa regulasi yang coba saya sederhanakan, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Jadi ini secara umum ya.
Kemudian ada PP nomor 22 tahun 2021. Ini adalah peraturan pemerintah turunan dari Omnibus Law. Atau kemarin teman-teman sempat dengar mungkin ya sedang rame-ramenya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini turunan dari situ. Kemudian ini Kepmen LH nomor 202 tahun 2004. Ini untuk baku mutu, air limbah, pertambangan biji emas atau tembaga. Ini juga yang 113 seperti yang tadi kita sampaikan, batu bara. Kemudian ini yang dari SDM. Jadi SDM juga concern ya terhadap pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Fokusnya di sini keamanan dalam bekerja atau safety biasa teman-teman kalau tahu di pertambangan ya. Kemudian lingkungan dan juga kesehatan. Nah, ini juga dari Permen LHK juga ada meluncurkan suatu sistem ya. Ini sistem ini melakukan pemantauan secara terus-menerus dan online. Jadi walaupun tidak meninjau ke perusahaan, teman-teman atau pengawas kita dari KLHK, dia bisa melihat bagaimana sih pengelolaan air limbah di pertambangan tersebut. Kemudian juga ada Permen LHK nomor 5 tahun 2021, nanti juga akan kita bahas. Kemudian Permen LHK nomor 5 tahun 2022. Oke, ini yang pertama ya, terkait baku mutu air limbah. Nah, baku mutu air limbah pertambangan ini artinya adalah ukuran batas atau kadar maksimum unsur pencemar yang ditenggangkan keberadaan dalam air limbah batu bara yang akan dilepaskan ke permukaan. Seperti terlihat di sini ada pH, kemudian ada TSS, besi, dan mangan. Nah, ini poin-poin ini kan ada kadar maksimum. Apa sih baku mutu itu gitu ya? Jadi baku mutu itu kadar maksimum yang diizinkan atau diperbolehkan atau ditoleransi untuk masuk ke badan penerima air. Di sini bisa sungai ataupun badan-badan penerima air lainnya. Dan ini menjadi kadar maksimum. Apabila melebihi dari sini artinya itu merupakan warning untuk perusahaan. Oke, ini untuk baku mutu air limbah pengelolaan atau pencucian batu bara. Ini juga hampir sama nilainya, hanya saja di TSS ini agak diperketat. Kemudian ini berdasarkan Permen LH nomor 113 tadi untuk batu bara. Kemudian ada poin pasal yang menjadi catatan di sini. Baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan. Artinya begini, seperti tadi kita lihat, contoh ini untuk di pertambangan batu bara, ini dari kementerian menetapkan TSS. TSS ini solid tersuspend di dalam air ya, ini 400 mg per liter. Kemudian gubernur merasa, wah, untuk baku mutu ini sepertinya terlalu tinggi masih seperti itu. Jadi gubernur ataupun bupati memiliki hak berdasarkan pasal nomor 4 ini untuk melakukan pengetatan regulasi. Jadi ini beberapa kali saya temuin, contoh seperti saat di Kalimantan Selatan, jadi nilai-nilai ini diperketat oleh peraturan gubernur, dan itu boleh, diperbolehkan berdasarkan pasal 4 ini. Kemudian ini baku mutu untuk air limbah tambang emas. Untuk pengertiannya juga hampir sama ya. Ini kadar maksimum yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dilepas ke perairan umum. Akan tetapi untuk parameternya ini akan lebih ketat, lebih banyak. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas karena memang pertambangan emas, tembaga ataupun mineral lainnya itu memiliki sistem penambangan, kemudian pengolahan lingkungan yang lebih kompleks. Maka dari itu pemerintah atau Kementerian KLHK dalam ini menetapkan lebih banyak parameter yang harus menjadi acuan baku mutu untuk perusahaan. Oke, ini untuk pengelolaan di biji emas dan tembaganya ya. Teman-teman bisa lihat nanti pH, TSS. Nanti kalau memang ada parameter ini, apa sih ini? Bisa ditanyakan nanti ya di sesi tanya jawab. Sama halnya dengan batu bara tadi, di Permen LH yang mengatur air limbah pertambangan emas dan batu bara dan tembaga, ini juga diberikan kewenangan untuk pemerintah daerah provinsi khususnya di sini ya, untuk melakukan pengetatan regulasi. Tapi dalam hal ini tentunya pemerintah provinsi tidak semata-mata bisa langsung melakukan pengetatan, tentunya dengan adanya kajian-kajian, termasuk melibatkan perusahaan sebagai bagian dari mitra dalam hal ini ya. Oke, kemudian
setelah setelah KLHK menetapkan baku mutu tadi, kemudian provinsi juga sudah menetapkan pengetatan ataupun tidak, apakah itu sudah menjadi acuan mutlak seperti itu ya? Nah, tentu tidak. Dengan adanya PP nomor 22 tahun 2021 tadi, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang namanya baku mutu air nasional atau baku mutu air sungai. Nah, air limbah yang kita kelola dari pertambangan ataupun pengelolaan bahan galian tadi, tentunya nantinya setelah dikelola akan dibuang atau dirilis ke sungai seperti itu. Nah, di sini kita harus perhatikan juga kelas-kelas dari sungainya. Jadi ketika seperti tadi contoh tes S-nya di 400 atau dilakukan pengetatan 200, nah ketika dia masuk ke sungai yang memiliki kelas 1, tes S-nya harus 40. Jadi sangat ketat untuk itu ya. Jadi untuk pengelolaan lingkungan di pertambangan ini sangat-sangat ketat, karena hal ini juga kita terikat dengan PP nomor 22 tahun 2021. Lalu mungkin teman-teman nanya, ini ada 4 kelas ini, apa saja sih kelas 1, kelas 2 itu fungsinya apa gitu sampai kelas 4 ya. Oke, ini berdasarkan PP nomor 22, lampiran 6. Ini untuk kelas-kelasnya. Jadi kelas 1 itu air sungai dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga sekitar itu untuk keperluan air baku minum ataupun MCK dan lain-lain. Makanya itu diatur supaya nilai-nilai dari parameter ini lebih ketat seperti itu. Kemudian kalau kelas 2 untuk apa? Ini dia rekreasi air, budidaya ikan, peternakan, dan pengairan pertanaman atau persawahan, perkebunan seperti itu ya. Kemudian kelas 3 juga pembudidayaan ikan, air tawar, peternakan, dan pengairan pertanaman. Nah, kelas 4 ini khusus memang untuk mengairi pertanaman. Jadi memang yang paling kecil toleransinya di kelas 4. Makanya itu untuk tes S-nya ini juga sama nilainya dengan Capman LH, seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman mikir, wah, apakah pertambangan ini kan biasanya ada anggapan-anggapan atau persepsi di orang awam itu merusak lingkungan seperti itu ya. Memang kita harus juga sebagai para pelaku atau praktisi dunia pertambangan, kita juga harus memahami bahwasannya memang tidak bisa kita katakan, wah tidak sama sekali mengganggu seperti itu ya. Jadi pertambangan juga memang memiliki dampak lingkungan, maka dari itu ada regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah agar kita bisa mengelola dan meminimalisir potensi-potensi yang merusak lingkungan. Nah, contoh seperti tadi kita sudah sampaikan Permen LH, bahkan untuk pertambangan batu bara dan emas regulasinya berbeda seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman juga mau cross-check regulasi untuk industri lain, tekstil contohnya, kemudian pabrik sawit, pabrik dan lain-lain, itu Kementerian Lingkungan Hidup menetapkannya dalam satu Capman. Nanti teman-teman bisa cek di Capman nomor 5 tahun 2014, itu di situ terstate. Jadi dalam satu Capman, itu untuk beberapa industri. Akan tetapi untuk batu bara memang sangat-sangat ketat ya. Untuk pertambangan. Jadi setiap komoditas itu ada regulasinya masing-masing, seperti itu. Oke, ini untuk terkait Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ya. Ini tata cara penerbitan persetujuan teknis. Sederhananya ini untuk perizinan settling pond, atau teman-teman mungkin di kampus ada yang sebut sedimen pond atau KPL, kolam pengendapan lumpur. Nah, regulasinya nih. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja terbit, maka terkait tata cara untuk penerbitan izin ini juga ikut berubah. Yang dulunya sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, itu penerbitan izin cukup di tingkat kabupaten. Artinya kita akan berkomunikasi mengajukannya itu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, setelah terbitnya Omnibus Law, itu semua berpusat ke kementerian. Nah, jadi ini menjadi tantangan sendiri ya. Karena langsung ke pusat, yang jadi catatan pertama tentu ada aspek-aspek yang akan lebih ketat secara dokumen, seperti itu. Kemudian juga karena pusat juga menghandle seluruh perizinan untuk settling pond, sedimen pond ini, maka akan ada daftar antri seperti itu. Karena personil terbatas, sementara sangat banyak industri di Indonesia, bukan hanya pertambangan seperti itu ya. Nah, ini untuk sistematikanya, ini secara sekilas saja PP nomor 22 tahun 2021. Di sini ada
13 bab, kemudian ada 15 lampiran. Nah, ini yang nanti kita akan fokus di sini di bab 3, perlindungan dan pengelolaan mutu air. Oke, ini untuk persetujuan teknisnya ya. Jadi apa saja sih yang harus dilaksanakan itu kalau mengajukan perizinan settling pond atau sediment pond. Nah, jadi dari sini nanti wajib dilakukan pengajuan dokumen ANDAL dan dokumen RKRPL. ANDAL ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, analisa dampak lingkungan. Kemudian RKRPL ini rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, ini nanti akan dimuat di dalam persetujuan lingkungan. Jadi memang secara prosedur ini banyak berbeda. Mungkin teman-teman masih mahasiswa masih agak asing dengan perizinan ini. Cuman nggak apa-apa ini untuk pembekalan ya. Mungkin nanti teman-teman terjun ke dunia kerja, pasti akan terlibat dengan hal seperti ini. Baik itu di bidang lingkungan, di enviro, ataupun di mining, engineering maupun operation. Pasti akan terlibat dengan hal-hal ini. Ini untuk aspek-aspeknya yang perlu dipersiapkan, penyediaan sarana dan prasarana, kemudian tata cara pembuangan, kemudian ada baku mutu, penetapan standar teknologi, penyusunan dan penetapan pertek ya, persetujuan teknik, kemudian pemenuhan baku mutu air limbah, dan SLO, surat layak operasional, ini standar kompetensi pengendalian pencemaran. Jadi setelah adanya Omnibus Law, bahkan kompetensi untuk pekerjanya juga sudah ada standar-standarnya. Dan ini harus dimasukkan ke dalam perizinan. Kalau seandainya belum ada pekerja yang memenuhi kompetensi yang diminta, artinya izinnya tidak akan bisa terbit seperti itu. Kemudian wajib dilakukan pemantauan dan tata cara pelaporan. Oke, ini terkait titik penaatan compliance point-nya. Titik penaatan plus secara definitif ini lokasi yang koordinatnya akan dicatat dalam dokumen persetujuan teknis dan surat layak operasi sebagai titik di mana air limbah yang sudah dikelola akan dilepaskan ke badan air, wajib memenuhi baku mutu air limbah. Nah, secara sederhana titik penataan ini, kalau teman-teman yang sudah KP atau sudah belajar terkait pengolahan lingkungan pertambangan, ini yang maksudnya titik pintu air outlet. Jadi setiap sedimen pond atau settling pond itu wajib dilengkapi dengan pintu air. Gunanya apa? Gunanya untuk mengkontrol ketika air limbah yang dikelola belum memenuhi baku mutu lingkungan, pintu itu harus ditutup, di mana air tidak boleh dirilis ke perairan bebas seperti itu. Kemudian di titik penaatan ini juga atau di pintu air ini juga wajib dilakukan pemantauan air limbah. Nah, ini tadi sempat kita singgung sedikit mengenai teknologi dari KLHK yang sebagai standar ya. Ini ada sparring, nanti kita juga akan bahas terkait sparring ini. Oke, terkait pemantauan kualitas air limbah, ini yang pertama melakukan swab pantau harian kadar parameter baku mutu air limbah sekurang-kurangnya memeriksa pH air limbah. Nah, maksudnya di sini perusahaan juga wajib melakukan swab pantau atau pemantauan mandiri ya. Jadi perusahaan juga harus memiliki alat pantau atau alat ukur untuk sampel air limbah yang bakal dirilis atau dikeluarkan ke perairan umum. Dan minimal harus memeriksa pH. Secara regulasi memang pH, kemudian secara pelaporan kita juga harus melakukan swab pantau terhadap kadar TSS dan juga debit. Kemudian ini mengambil dan memeriksa ke laboratorium yang terakreditasi. Nah, jadi selain kita lakukan swab pantau, wah ini kita sudah pantau nih setiap hari, cukup nggak gitu ya? Jadi pemantauan mandiri itu salah satu syarat. Nah, setelah itu kita juga harus melakukan pemantauan atau pengujian sampel ke laboratorium yang terakreditasi. Ini apa saja sih laboratorium terakreditasi? Ini ada di websitenya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali dilakukan pengambilan sampel untuk masing-masing instalasi pengelolaan air limbah. Oke, kemudian poin yang ketiga, melakukan analisis air limbah sebagaimana tercantum dalam huruf A dan B, dan menyampaikan laporan tentang hasil analisa tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada Bupati atau Wali Kota, tembusan Gubernur dan Menteri. Nah, jadi setelah dilakukan pemantauan, kemudian juga pengujian lab, hasilnya ini harus disampaikan ke pemerintah atau instansi terkait. Dalam bentuk laporan apa? Jadi seperti yang tadi sempat kita singgung di awal, ada RKL, RPL, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ya. Jadi ini secara periodik itu 3 bulan sekali wajib dilakukan
pelaporan dari pelaksanaan RKL-RPL tersebut. Seperti itu ya. Nanti terkait pelaporannya juga bakal kita ulas seperti apa. Jadi ini di dalam RKL RPL itu tidak hanya aspek air limbah. Jadi mengenai lingkungan pertambangan secara menyeluruh ya. Baik itu pengelolaan limbah B3, baik itu reklamasi, dan baik itu rehabdas dan lain-lain seperti itu. Oke, ini terkait sparring. Jadi sparring itu kalau panjangannya ini, sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dalam jaringan atau disebut sparring. Ini sistem pemantauan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter atau debit pembuangan air limbah. Nah, jadi memang dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sangat concern terkait hal ini ya. Mereka sudah mengeluarkan permen di mana perusahaan itu wajib menempatkan minimal satu alat sparring di salah satu sedimen pondnya. Dan itu harus dipasang di sedimen pond yang air limbahnya paling besar. Nah, dan ini akan melaporkan kalau mereka cek itu bisa relay. Artinya setiap detik berubah, mereka bisa lihat. Dan ketika ada yang tidak memenuhi baku mutu, itu akan muncul alarm warna merah. Jadi akan ada pemberitahuan ke KLHK dan juga ke perusahaan. Dan ini menjadi warning untuk perusahaan apabila tidak melakukan pengelolaan dengan baik, seperti itu. Jadi memang untuk industri pertambangan sangat ketat ya untuk regulasi lingkungannya. Dan juga sebelum melakukan kegiatan penambangan dan lain-lain, tentunya perusahaan harus mengurus yang namanya izin lingkungannya. Izin lingkungan ini banyak lagi aspek-aspek di dalamnya, seperti itu. Nah, ini contoh sparringnya. Nah, ini yang disebut tadi titik penaatan atau compliance point. Jadi pintu air ketika air ini tidak memenuhi baku mutu, maka pintu harus ditutup seperti itu. Lalu kemudian ini ada instalasi untuk sparring tersebut. Kemudian akan ada sensor, minimal 3 sensor akan dipasang di sini. Ini untuk sensornya itu apa saja ini? Sensor debit, TSS, dan pH. Dan ini wajib dipasang salah satu settling pond seperti itu. Lalu industri apa saja yang wajib melakukan pemasangan ini? Di sini ada 12 industri ya. Jadi teman-teman bisa cek atau juga pelajari lebih dalam terkait hal ini. Oke, ini terkait sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Ini salah satu contoh, ini saya ambil dari settling pondnya PT Adaro. Mungkin teman-teman sering dengar ya Adaro Indonesia yang dipimpin oleh Pak Thohir seperti itu ya, keluarga dari Menteri BUMN. Nah, jadi ini settling pond yang proper. Kalau menurut kita sejauh ini adalah desain yang terbaik. Kenapa demikian? Karena di sini ada beberapa aspek atau beberapa komponen yang menjadi role model untuk perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Jadi di ini sedimen pond. Apa sih fungsinya begitu ya? Jadi air limbah yang baik dari pertambangan, SAM, kemudian dari disposal, ini akan masuk di sini. Nah, ini dibentuk zigzag untuk memberikan waktu pengendapan. Dan di sini yang terjadi adalah pengendapan secara fisika atau alamiah. Jadi butir-butir yang besar akan mengendap. Dan di sini B ada safety pond. Nah, apa gunanya safety pond ini? Banyak perusahaan yang tidak memiliki safety pond ini. Padahal safety pond ini fungsinya sangat-sangat signifikan. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrim ya, hujan terus-menerus. Cara kerjanya safety pond ini adalah dia akan menampung air di sini. Ketika terjadi hujan besar, ataupun kalau bahasa orang hidrologi itu debit maksimum seperti itu ya, curah hujan maksimum, maka nanti air yang masuk ke kolam C, fasilitas treatment, itu akan terkontrol dari sini. Jadi misal instalasi ini mampu mentreatment air 5 meter kubik per detik, ketika hujan banjir pun, air yang masuk ke kolam pengelolaan itu akan tetap 5 meter kubik per detik. Jadi gunanya untuk mengontrol itu. Jadi ini memang sangat berfungsi, sangat berguna. Hanya saja belum semua perusahaan menerapkan poin B ini, seperti itu. Kemudian C ini fasilitas treatment. Apa sih treatment itu gitu ya? Treatment ini pengelolaannya, pengendapan, baik untuk pengendapan TSS, kemudian baik untuk perbaikan pH yang rendah, itu akan dilakukan di poin C sini. Lalu nanti kita akan
bahas juga apa saja sih bahan-bahan kimia yang digunakan di sini. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di D ini ada mud pond ya. Ini sebenarnya untuk pengendapan. Jadi setelah dilakukan treatment chemical dari poin C, air akan mengalir ke kolam D, dan di D ini akan mengendap. Lalu kemudian di titik E, ini adalah titik penatatan atau pintu airnya. Jadi ini di sini titik air harus dikeluarkan yang sudah memenuhi baku mutu. Seperti itu. Lalu ini ada F yang tidak terkoneksi dengan kolam-kolam pengelolaan. Gunanya apa? Seperti itu ya, drying pond. Jadi kolam-kolam ini tentunya dengan adanya pengendapan harus dilakukan maintenance atau pengerukan lumpur. Nah, lumpur ini juga harus dikelola. Jadi lumpur yang diangkut dari masing-masing kolam ini akan ditaruh di poin F. Dan tidak boleh terlalu tebal karena ini sifatnya untuk mengeringkan. Setelah kering baru bisa diangkut ke disposal, seperti itu. Cara kerja untuk settling pondnya seperti itu ya. Nah, ini terkait Kepmen SDM nomor 1827, kaidah pertambangan yang baik ya. Nah, mungkin teman-teman yang tambang mikir, wah, Bang, saya untuk apa nih belajar lingkungan terlalu dalam? Soalnya saya nanti mau jadi main plant engineer misal, mau geotek, ataupun mau fokus di produksi operation. Nah, ini menjadi sangat penting ya untuk teman-teman semua. Kenapa demikian? Karena pastinya harapannya teman-teman yang lulusan tambang seperti itu, titiknya pasti menjadi kepala teknik tambang nantinya, seperti itu ya. Nah, ketika menjadi kepala teknik tambang, itu akan menjadi penanggung jawab lingkungan juga, seperti itu. Nah, lalu seperti apa kalau di awal? Apakah di awal belum perlu lingkungan, seperti itu? Jadi kalau di awal itu jadi main plan, itu juga sudah terlibat dalam aspek lingkungan. Jadi dari teman-teman nanti desain settling pond, seperti apa, kemudian kapasitasnya seperti apa, dimensinya seperti apa, itu akan ke teman-teman mining. Jadi ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan berdasarkan Kepmen SDM ini, kapasitas dan dimensi fasilitas penampung. Nah, untuk men-state kapasitasnya itu di sini, 80 jam kondisi curah hujan tertinggi. Artinya ketika terjadi curah hujan maksimum, curah hujan tertinggi, hujan terus-menerus, instalasi pengolahan air limbahnya perusahaan itu harus mampu menahan 84 jam tidak mengeluarkan air limbah, tidak mengeluarkan air limbah selama 84 jam. Jadi memang perlu kapasitas yang sangat besar ya. Ini juga mengantisipasi apabila misal instalasi treatmentnya rusak atau sedang perbaikan, tentunya air limbah harus ditahan. Jadi ini untuk mengunci di situ. Kemudian juga dimensi salurannya, dimensi penyaliran ya, mungkin nanti teman-teman belajar di watering. Kemudian kapasitas pompa dan peta pengelolaan air tambang. Ini main water management. Nah, ini teman-teman yang di teknik lingkungan juga ini menjadi tugasnya apabila nanti teman-teman terjunnya atau bekerjanya di dunia pertambangan, ya ini bakal jadi makanan sehari-hari teman-teman nanti. Mulai dari perizinan, teknis di lapangan, pelaporan, koordinasi dengan instansi-instansi terkait, itu akan menjadi tanggung jawab teman-teman lingkungan ya. Oke, kemudian ini air limbah penambangan ya, seperti yang tadi definisi di awal sudah kita sampaikan. Ini secara gambar supaya lebih mudah dipahami. Lalu apa saja sih yang menjadi masuk ke dalam air limbah seperti itu ya? Air hujan ketika masuk dan mengenai area bukaan lahan, itu akan menjadi air limbah karena terkontaminasi dengan material atau tanah yang sudah dibuka. Kemudian air tanah juga begitu, karena dia area yang sudah dibuka, ketika dia keluar dari celah-celah air tanah, maka akan terkontaminasi. Nah, ini lalu gimana kalau ada air dari areal yang tidak terganggu ya? Di sini kan ada hutan-hutan nih. Apakah itu masuk air limbah atau tidak? Seperti itu. Nah, ketika air yang dari hutan ini masuk atau terkontaminasi dengan tanah ini, maka masuk air limbah. Sorry. Kalau dilakukan atau dibuatkan drainase pemisah, maka tidak air limbah. Jadi di Kepmen SDM itu, perusahaan itu sebenarnya direkomendasikan untuk membuat drainase atau saluran pemisah di sekeliling wilayah tambangnya. Artinya hal ini akan mengurangi beban di pengelolaan air limbahnya. Untuk perusahaan juga sangat menguntungkan, seperti itu. Ini untuk sistem drainase ya. Sistem drainase di pertambangan, nantinya ini akan mengarah ke settling pond tadi. Nah, ini contoh titik penataan yang menggunakan beberapa pintu air karena debitnya memang cukup besar. Oke, mungkin teman-teman yang di
lingkungan lebih banyak tahu terkait air limbah tambang ya. Mungkin kalau yang teman-teman teknik pertambangan sering dengarnya air asam tambang seperti itu ya. Jadi air asam tambang ini terbentuk karena ada 3 unsur ini, air, oksigen, dan mineral sulfida. Teman-teman juga sudah paham ini ya. Nah, ini air limbah yang berasal dari pengelolaan. Ini khususnya di emas dan tembaga ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, emas, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, kalau pengelolaan emas itu menggunakan sianida, atau yang skala kecil biasa menggunakan merkuri. Artinya ini zat yang berbahaya ya. Apalagi dengan maraknya kembali kasus kopi sianida, pasti sianida ini tidak asing terdengar untuk teman-teman. Lalu seperti apa pengelolaannya ini? Apakah setelah keluar dari pabrik langsung masuk ke settling pond? Atau ada pengelolaan lebih dulu atau seperti apa? Nah, ini kita bahas juga di sini. Jadi air yang digunakan selama proses kegiatan pengelolaan bahan galian ini akan masuk ke detoksifikasi. Apa sih detoksifikasi itu? Nah, di sini nanti akan dikelola terkait racun-racun, baik itu sianida, kemudian besi, dan kadar arsenik, nanti akan dikelola di sini. Baru akan masuk ke settling pond untuk dikelola parameter-parameter yang tadi kita sampaikan di awal. Oke, bentar. Ini kenapa kita bahasnya untuk pengelolaan cuma di emas dan tembaga, sementara batu bara tidak? Karena pengelolaan di batu bara itu cukup sederhana ya. Itu dilakukan crushing, kemudian water spray. Artinya tidak ada menggunakan chemical tambahan dan sifatnya sama seperti air limbah yang berasal dari pertambangan. Jadi untuk pengelolaannya sama, tidak ada pengelolaan tambahan seperti itu. Nah, ini untuk gambaran terkait detoksifikasinya. Jadi nanti ada bak detoksifikasi. Ini bukan bentuk kolam-kolam ya. Ini akan bentuk seperti konstruksi tangki-tangki berukuran besar seperti itu. Nah, di sini nanti akan dilakukan penambahan-penambahan chemical. Ada tembaga sulfat, SMBS, kemudian ada CaOH2. Nah, ini akan dilakukan di sini. Kemudian juga dilakukan koagulasi. Ini untuk menurunkan TSS tadi. Bisa menggunakan PAC, tawas, dan chemical lainnya. Di sini tempat mengendapnya, kemudian sedimentasi dan polishing pond. Lalu dari sini kemudian baru masuk ke settling pond atau sediment pond yang tadi, yang banyak kolam-kolamnya. Artinya untuk di pengelolaan emas dan tembaga, ini akan menjadi jauh lebih kompleks ya dibandingkan batu bara. Karena harus ada konstruksi-konstruksi tambahan terkait pengelolaan air limbahnya. Oke, ini untuk sistem pengelolaan air limbahnya. Ini drainase. Ini terlihat air limbahnya sangat-sangat kontaminan ya. Dari warnanya ini, artinya memang benar untuk mencek kadarnya harus dilakukan uji lab. Cuman terkadang kita bisa judgement kalau bahwasannya ini mengandung logam-logam berat seperti itu. Yang pertama itu mengalirkan air tambang melalui drainase yang berfungsi dengan baik menuju kolam. Nah, ini menuju kolam-kolam tadi ya, drainase ini. Kemudian air tambang sebelum dilepas ke badan perairan umum wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Nah, ini juga sudah kita sampaikan di awal tadi ya, baku mutu hidup. Baku mutu lingkungan hidup itu wajib dipenuhi sebelum air dilepas. Kemudian mengalirkan air larian permukaan yang mengarah ke lokasi tambang dari lahan sekitar tambang yang tidak terganggu melalui saluran pengalih atau pengelak. Nah, ini tadi yang kita sampaikan di LOM atau long of mine-nya, itu di bagian ujungnya harus dibuatkan drainase pemisah. Jadi kalau tambang itu di lembah, kalau tidak dibuatkan saluran pemisah, maka beban air limbahnya itu akan sangat besar. Dan ini akan membuat bengkak kos untuk pengelolaan air limbah seperti itu. Nah, jadi apa sih kalau tidak dilaksanakan ketentuan-ketentuan tadi seperti itu ya? Jadi ada larangan-larangan, ini terstate di PP nomor 22, membuang air limbah secara sekaligus dalam satu waktu atau pelepasan dadakan itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian bypass, melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa pengelolaan. Ini juga tidak boleh ya. Melakukan pembuangan air limbah di luar lokasi yang tercantum dalam izin. Nah, contoh air limbahnya sedang banjir. Kemudian pintu airnya sudah tidak mampu untuk merilis air limbah. Kemudian ada pekerja-pekerja nakal seperti itu ya. Kemudian membuka tanggul di sisi lain untuk mengurangi beban di sedimen pond. Nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian melakukan pengenceran air limbah, ini juga tidak boleh.
Nah, kemudian tidak menggunakan jasa lab yang terakreditasi dan teregistrasi. Nah, jadi untuk lab-lab lingkungan tadi, ini juga harus yang sudah memiliki izin langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu kalau hal-hal ini dilakukan, apa yang akan terjadi seperti itu ya? Apa sanksinya? Nah, jadi sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, sanksi itu hanya sebatas sanksi administratif. Artinya apa? Ketika terjadi pelanggaran, mungkin sanksi yang paling berat pencabutan izin. Atau kalau sanksi ringan atau menengah, akan stop operasional seperti itu. Tapi setelah terbitnya Cipta Kerja, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana, dan ada denda. Seperti itu. Jadi siapa yang akan menjadi korban dari sanksi-sanksi tersebut? Tentunya penanggung jawab. Siapa penanggung jawab? KTT. Kemudian siapa? Penanggung jawab lingkungan lainnya, pekerja lingkungan, orang-orang enviro, akan menjadi orang-orang yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Seperti itu. Nah, ini pengelolaan air limbah ya. Ada cara aktif, ini penggunaan bahan kimia, penetral asam, seperti kapur, soda kaustik, atau ini biasa bahasa sehari-hari soda api, dan juga menggunakan metode lainnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada juga cara pasifnya, ini menggunakan metode lahan basah, open limestone channel, ini channel atau drainase yang di mana materialnya mengandung batu kapur, seperti itu. Kemudian penggunaan metode lainnya sesuai dengan teknologi dan perkembangan pengetahuan. Nah, jadi di sini ada metode lahan basah ini, terkait metode lahan basah ini akan ada undang-undang khususnya juga. Jadi ada undang-undang khusus yang mengatur ini. Bukan undang-undang, permen dari LHK. Nah, ini untuk chemical-chemicalnya. Bukan hanya ini hanya sebagian ya. Di tempat-tempat lain, mungkin banyak menggunakan yang berbeda dengan ini, tapi tujuannya sama. Jadi, cenderungnya air limbah pertambangan itu pH-nya rendah. Teman-teman juga sudah tahu ini ya, sudah belajar juga. Jadi, ini ada beberapa chemical, dan biasanya perusahaan menggunakan salah satunya saja seperti itu. Ada kalsium hidroksida, soda kaustik, atau yang tadi soda api, kemudian batu kapur, atau kalsium karbonat. Nah, ini bisa digunakan, ini memiliki plus minusnya masing-masing ya, termasuk nanti dalam hal efisiensi cost, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan masing-masing. Kemudian TSS, ini kadar padatan yang tersuspensi di dalam kandungan air. Nah, ini mungkin ini sering dengar teman-teman ya, tawas. Nah, ini biasa menggunakan tawas ataupun PAC. Ini juga sama halnya, menggunakan salah satunya saja, hanya saja tergantung kebutuhan perusahaan. Yang membedakan ini, kalau tawas, dia tidak bisa bekerja pada pH yang terlalu rendah, seperti itu. Sedangkan PAC, contoh tawas ini tidak bisa bekerja di pH 4, sementara PAC sampai pH-nya 3 masih bisa melakukan pekerjaannya untuk menurunkan kadar TSS, seperti itu. Kemudian juga dari waktu pengendapan berbeda, dan dari harganya juga berbeda. Makanya itu tergantung kebutuhan perusahaan. Nah, ini terkhusus di air limbah pertambangan mineral ya, ada kandungan sianid. Nah, sianid ini juga kadar yang sangat berbahaya ya. Jadi ini salah satu chemicalnya yang harus digunakan perusahaan. Bahkan terkadang ada yang melakukan combine menggunakan 2 atau 3 sekaligus, seperti itu. Karena apa, pernah di salah satu perusahaan, sewaktu kita lakukan pengecekan ataupun uji lab, bahkan kita ambil sampelnya bukan hanya air limbah. Jadi karena masyarakat di sana itu juga berprofesi nelayan, kita coba ambil sampel ikan. Nah, ternyata ikan yang diambil nelayan ini juga terdapat kandungan sianida di dalamnya. Jadi setelah dilakukan pengecekan itu, masyarakat juga takut untuk makan ikan seperti itu. Makanya itu ini harus dilakukan pengelolaan yang baik agar tidak mengganggu penghasilan dari masyarakat sekitar dan juga masalah kesehatan tentunya ya. Kemudian juga air limbah biasanya berbau ataupun berwarna hijau itu karena ada bakteri dan mikroorganisme ya. Ini bisa ditambahkan dengan klorida. Kemudian untuk kandungan pestisida, herbisida, dan lain-lain itu menggunakan karbon aktif. Kemudian untuk logam-logam berat lainnya bisa menggunakan FeCl3. Seperti itu. Nah, ini tadi terkait lahan basah buatan. Jadi untuk lahan basah buatan ini, dia punya permen tersendiri. Ini ada permen LHK nomor 5 tahun 2022. Lalu kenapa ada regulasi ganda seperti itu ya? Padahal dari instansi yang sama, KLHK.
Yang membedakannya adalah lahan basah buatan ini tidak bisa atau belum bisa diterapkan di seluruh pengelolaan air limbah pertambangan karena dia harus menggunakan pengelolaan biologi juga. Contohnya seperti harus ada tanaman yang bisa mengendapkan logam berat, kemudian ada nanti kolam indikator biologis, itu juga harus dilakukan di sini. Jadi belum bisa semua perusahaan menerapkan ini, makanya ada regulasi ganda seperti ini. Dan ini untuk baku mutunya juga punya baku mutu sendiri, begitu. Tapi secara overall keseluruhan itu inline saja dengan permen-permen yang sebelumnya. Nah, ini untuk set plan-nya kalau menggunakan lahan basah buatan ya. Jadi di sini ada kolam ekualisasi. Nah, ini sama fungsinya seperti safety pond tadi. Jadi ini untuk mengontrol debit yang akan masuk ke kolam-kolam pengendapan dan pengelolaan ini. Jadi di sini ada setelah debitnya diatur, di sini ada pengendapan secara fisika juga sama. Kemudian ini ada tanaman-tanaman juga. Nah, ini yang belum bisa diterapkan di seluruh area pertambangan. Kemudian di sini ada pengolahan pH dan parameter logam. Ini juga biasanya menggunakan tanaman-tanaman. Jadi memang lebih ramah lingkungan dan lebih baik sebenarnya, hanya saja belum benar-benar bisa untuk diterapkan seluruh pertambangan. Dan ini parameter organik. Jadi di sini biasa dilakukan lagi pengelolaan atau penurunan kadar-kadar lainnya di tingkat akhir. Nah, ini ada kolom indikator penaatan BMAL. Apa sih gunanya ini? Jadi nanti di sini akan diisi ikan biasanya teman-teman. Jadi akan dibuat ikan. Nah, jadi ini jadi indikator apabila ikan itu tetap hidup sehat, maka air itu layak untuk dilepas seperti itu. Tapi apabila ikannya mati atau ada kelainan, maka itu nanti perlu dicek apakah ini sudah berjalan efektif atau belum. Gitu. Ini fasilitas lainnya terkait pemantauan. Ada fasilitas pengatur debit di inlet, yang tadi kita bicarakan ya, supaya air yang masuk ke kolam pengelolaan itu debitnya teratur atau konstan. Kemudian titik penataan yang mudah terjangkau dan alat ukur debit air limbah pada titik penataan. Nah, jadi di titik penataan tadi, pintu air tadi, tidak hanya untuk mengkontrol air yang keluar. Jadi di situ dilakukan pemantauan dan ada alat yang dipasang untuk mengukur debitnya. Jadi memang di situ akan menjadi titik di mana air boleh dilepas atau tidak, dan konsennya pemerintah juga di titik tersebut. Kemudian sarana pengambil contoh uji atau pengambilan sampel ya biasanya pada titik inlet unit, operasi, dan titik outlet. Nah, jadi yang tadi kita sampaikan, sebulan minimal 1 kali, sampel itu wajib dilakukan pengujian lab. Nah, di lokasi mana saja itu perlu diambil, di titik inlet dan outlet. Artinya apa? Walaupun di titik outlet saja fokusnya pemerintah air yang bisa dilepas, titik inlet juga perlu untuk mereka mengevaluasi seperti apa pengelolaan dari perusahaan tersebut. Apakah di inletnya memang sudah jernih, ataukah di sini sebenarnya sangat-sangat kotor, artinya di pengelolaannya sangat berat, ini akan menjadi bahan evaluasi. Kemudian harus dilengkapi dengan papan informasi, titik penataan dan koordinat. Nah, ini tadi kita sampaikan ya, di perizinannya nanti akan dicatat koordinat pintu airnya. Kemudian simbol dan label jenis air limbah. Ini nanti di setiap kolam harus dibuat air limbah menggunakan treatment apa, kemudian kapasitasnya berapa, dimensinya berapa, seperti itu. Dan juga ini, sejalan dengan nomor 3. Ya, ini nanti mungkin untuk saat ini sih belum terlalu terlibat dengan ini ya. Cuman harapan kita teman-teman nanti yang terjun di dunia pertambangan, khususnya di lingkungan, harus terbiasa dengan hal-hal ini. Artinya kajian teknis ini yang menjadi dokumen, menjadikan pengajuan kita ke KLHK untuk mengajukan izin. Lalu isinya apa saja, ini dia. Deskripsi kegiatan. Jadi di sini jelaskan kegiatan kita mulai dari eksplorasi sampai dengan pemasaran. Seperti yang terstep di Undang-Undang Minerba ya, pengertian pertambangan itu apa. Kemudian ada rona lingkungan awal. Nah, jadi sebelum dilakukan pertambangan, mulai dari kegiatan land clearing, itu harus sudah memiliki data rona awal. Ini akan menjadi acuan ketika nanti terjadi deviasi antara pelaksanaannya dengan yang ditetapkan pemerintah, ini akan menjadi bahan evaluasinya. Kemudian ada perakiraan dampak dari kegiatan-kegiatan itu apa saja, seperti itu.
Kemudian ini rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, ini RKL RPL tadi ya. Di dalam itu ada isinya 5 poin ini. Pengelolaan, pemantauan, kemudian ada sistem tanggap daruratnya, penanggulangan keadaan darurat, internalisasi biaya lingkungan, dan periode waktu uji coba. Nah, jadi di sini harus memuat rencana pengelolaan itu sampai dengan proyek selesai atau sampai dengan pasca tambang berhasil seperti itu, dan juga pemantauannya. Kemudian sistem tanggap darurat ini juga wajib ada. Gunanya apa? Ketika terjadi contoh tadi, settling pondnya bocor, tanggulnya jebol, kemudian curah hujan maksimum di luar prediksi. Nah, ini harus ada untuk menanggulangi hal tersebut, untuk mengantisipasi ya. Nah, internalisasi biaya ini juga harus dimasukkan. Jadi, di dalam melaksanakan suatu kegiatan pertambangan, teman-teman kan tadi biasanya sudah melakukan penanaman investasi atau jaminan reklamasi, contoh, kemudian jaminan pasca tambang. Nah, itu kan sudah didepositokan ke pemerintah. Akan tetapi, di dalam hal ini juga harus melampirkan ini, biaya-biaya yang akan dilakukan, yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Jadi tetap dikontrol oleh pemerintah, seperti apa biayanya. Nanti pemerintah akan evaluasi nih, kalau rencana produksinya naik, akan tetapi biaya lingkungannya tetap atau malah berkurang, nah ini akan jadi warning. Kemudian ada periode waktu uji coba. Nah, tadi ada SLO ya, surat layak operasional. Nah, jadi unit settling pond atau instalasi pengolahan air limbah itu ada masa uji cobanya. Jadi nanti setelah beberapa bulan, katakan 3-6 bulan, nanti dari instansi KLHK akan melakukan pengecekan apakah berfungsi dengan semestinya, sesuai dengan dokumen yang diajukan atau tidak, seperti itu. Ini untuk penjabaran RKL dan RPL ya. Jadi teman-teman bisa sambil baca juga ini kapasitasnya, kemudian teknologi sistem pengelolaannya, kemudian unit operasinya seperti apa, kriteria desain. Nah, ini desain ini tanggung jawab teman-teman mining nanti ya, baik engineering maupun operation. Kemudian alur proses dan harus ada layoutnya. Nah, di layout ini juga bukan cuma layout untuk instalasi pengolahan air limbahnya, tapi termasuk peta dewateringnya. Jadi seluruh area itu harus tergambarkan. Catchment-nya sebesar apa, arah alirannya kemana saja, itu harus tergambar. Kemudian ada pengolahan lumpur atau gas yang dihasilkan. Nah, ini untuk pemantauannya. Jadi apa saja yang sudah dilakukan pengolahan, wajib juga dilakukan pemantauan. Nah, ini pemantauan air limbah di outlet, kemudian air limbah outfall. Nah, ini juga aturan baru yang keluar ketika ada Cipta Kerja. Outfall ini adalah titik di mana air dari outlet, dari pintu air, menyatu dengan sungai. Nah, jadi kalau pintu air itu kan biasanya ada drainase dulu, baru masuk langsung ke sungai. Nah, ini titik outfall-nya, titik temunya. Kemudian titik pemantauan badan air, nah ini juga dilakukan pemantauan di sungainya. Makanya tadi itu kita terikat juga dengan baku mutu air sungai yang ada 4 kelas tadi, karena kita juga lakukan pemantauan ini. Kemudian mutu air limbah yang dipantau, mutu air pada badan air, dan frekuensi pemantauannya. Seperti tadi, kalau pemantauan mandiri atau swapantau itu wajib dilakukan secara harian. Kalau yang ke lab itu minimal 1 bulan 1 kali, dan pelaporan 3 bulan sekali, seperti itu. Nah, ini standar kompetensi ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi selain sudah menyampaikan rencana pengolahan, desain, internalisasi biaya, nah ini harus ada juga personil-personil yang memiliki kompetensi, dibuktikan dengan apa? Dengan sudah tersertifikasi. Jadi memang ada sertifikasi yang harus dimiliki perusahaan minimal 2 kalau untuk air limbah khususnya ya. Jadi nanti akan ada penanggung jawab pengendalian pencemaran air, ini akan bertanggung jawab untuk pengelolaan air tersebut. Kebetulan di tempat saya sekarang, posisi ini saya yang tempati. Kemudian ada penanggung jawab operasional. Nah, penanggung jawab operasional ini yang bertanggung jawab atas operasional di lapangan. Jadi wajib melaporkan kepada penanggung jawab pengendalian. Kemudian ada kompetensi lain-lainnya. Ini kompetensi lainnya ini seperti teknik pengambilan sampel air. Kalau teman-teman lingkungan nanti pasti tahu ini ya. Teknik pengambilan air, pengambilan sampel, penyimpanan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada SML, Sistem Manajemen Lingkungan. Nah, ini inline saja atau sejalan dengan yang RKRPL. Ada rencana, ada pelaksanaan,
kemudian ada pemeriksaan, ada tindakan. Artinya kalau dari pelaksanaan ini masih ditemui kekurangan, saat diperiksa maka harus dilakukan tindakan perbaikan seperti itu ya. Atau biasa disebut juga PDCA, Plan, Do, Check, dan Action seperti itu. Ini SLO ya, surat kelayakan operasional. Ini juga nanti yang menjadi dasar kita ketika sedimen pond atau settling pond itu siap untuk dioperasikan. Jadi di masing-masing tempat itu penyebutannya berbeda ya. Ada yang nyebut sedimen pond, ada yang sebut settling pond, ada yang sebut IPAL seperti itu. Tapi itu maksudnya sama untuk instalasi pengelolaan air limbah. Ini pembangunan sistem pengelolaan air limbah. Fasilitas injeksi ini yang dimaksud ini fasilitas treatment tadi ya, injeksi-injeksi chemical, kemudian uji coba air limbah atau sampling air limbahnya. Nah, ini terkait pelaporan. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya itu pelaporan masih hard copy seperti itu. Dan sekarang ini sudah menggunakan sistem, kita sebutnya simple. Ini sistem yang dibuat oleh Kementerian KLHK. Ini untuk perbandingannya secara waktu, online lebih cepat, begitu efektivitas juga online lebih cepat, efisiensi begitu, dan yang lain-lain juga memang lebih efektif menggunakan pelaporan online seperti itu. Nah, ini contoh laporan simple ya. Jadi di simple ini, yang dilaporkan itu contoh yang tadi, laporan 3 bulan, pelaksanaan RKL-RPL, itu dilaporkan di sini. Kemudian pelaporan pencemaran air limbah, pengelolaan air limbah tadi dilaporkan di sini. Kemudian juga ada PPU, ini terkait udara, pengendalian pencemaran udara dilaporkan sini, dan PLB3. Ini beberapa aspek dari lingkungan ya. Terkait reklamasi itu akan berbeda lagi pelaporannya. Dan juga di Kementerian SDM kita juga wajib melaporkan parameter-parameter ini seperti itu. Oke, mungkin terkait pemaparannya karena memang waktunya juga 1 jam ya. Selanjutnya nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa menyampaikan di sesi tanya jawab. Mungkin tambahan untuk teman-teman ya. Harapannya baik itu teman-teman dari teknik pertambangan, teknik lingkungan, harapannya konsen dengan hal ini, dengan pengelolaan lingkungan, karena tidak terlepas, contoh misal orang mining berpikir, wah saya cukup desain tambang aja nih Pak, gitu. Atau operation cukup, saya yang penting keluarkan batu bara atau emas. Nah tentu tidak ya, semuanya itu harus sinergis. Artinya ketika lingkungan tidak dikelola dengan baik, kegiatan penambangan akan stop, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, sebelum sesi tanya jawab, saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Mbak Dwi. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, NIM, serta prodi. Sambil menunggu pertanyaan di kolom chat, mungkin saya persilahkan kepada saudara Ferli Nurdiansyah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Dwi. Izin bertanya Kak, apakah suara saya terdengar jelas Kak? Ya, silakan. Oke, izin bertanya Bang. Jadi kan saya pernah kerja praktik Bang ya di tambang batu bara. Nah, di situ saya melihat bahwa treatment yang dilakukan oleh tim environment-nya itu ketika mentreatment limbah batu bara di KPL di settling pond-nya itu menggunakan bucket Bang. Jadi dia untuk menurunkan TSS dia menggunakan bucket ya dengan chemicalnya itu tawas gitu ya untuk menurunkan TSS. Apakah itu efektif untuk mentreatment air limbahnya itu? Apakah ada metode lain selain itu? Karena ketika saya bertanya, jawabannya itu adalah
ketika mentreatment itu harus adanya pressure gitu atau tekanan ya, tekanan dari baik itu tekanan dari inletnya ketika air masuk gitu langsung kita campurkan dengan chemicalnya ataupun menggunakan mixing dengan bucket excavator. Apakah ada metode lain dari hal tersebut? Apakah metode yang sudah dilakukan itu efektif dan apakah ada metode lain selain itu? Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Verly nih. Nah, jadi terkait treatment ini menggunakan bucket ya, sebenarnya metode ini metode yang sangat-sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Contoh misal dia menuang dulu tawasnya di dalam bucket, kemudian melakukan pengadukan menggunakan bucket tersebut. Artinya eksa ini, dudukan ekskavator ini akan tidak stabil, karena dia harus bergerak kanan kiri seperti itu ya. Lalu kemudian seperti apa seharusnya treatmentnya, instalasinya seperti apa seperti itu. Oke, jadi memang instalasi standar untuk melakukan treatment air limbah ini menggunakan sistem injeksi. Jadi mungkin tadi belum masuk ya terkait instalasinya. Jadi chemical itu baik kapur, tawas atau PAC biasanya dia berbentuk powder atau bubuk. Lalu kemudian akan ada tong-tong atau tandon atau biasa juga orang sebutnya tetmon seperti itu berkapasitas ya sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan dilakukan pengenceran dari chemical tersebut di dalam tandon itu. Jadi chemical dimasukkan ke dalam tandon dan nanti pengaduknya menggunakan agitator atau ada mixer untuk mengaduk itu. Nah, untuk ke dalam kolamnya itu harus menggunakan pipa. Jadi akan ada pipa memanjang di saluran overflow-nya, saluran antar kolam. Nah, nanti akan diinjeksikan ke situ. Jadi memang yang disampaikan harus ada tekanan itu betul. Jadi chemical itu ketika mau diterapkan ke air limbah harus terjadi pengadukan seperti itu ya. Makanya mungkin tadi eksanya melakukan mixer seperti itu, tapi rekomendasinya tidak seperti itu. Jadi memang yang paling standar itu menggunakan injeksi chemical, kemudian dibuat atau diteteskan ke saluran antar kolam. Jadi di antar kolam itu akan ada saluran overflow ya, saluran antar kompartemen, akan dimasukkan ke situ, kan di situ aliran lumayan kencang, jadi akan teraduk oleh aliran itu. Lalu gimana kalau misal alirannya kecil seperti itu ya? Maka di aliran overflow itu harus diletakkan alat pengaduk. Bentuknya bisa variasi, cuman yang pernah saya temuin itu berbentuk seperti baling-baling kipas angin. Jadi ketika salah satu komponennya terkena air, maka akan memutar yang lain, dan ini membentuk alirannya untuk mengaduk chemical tersebut. Mungkin itu ini Mas Verly ya. Kalau mungkin kurang jelas atau ada masukan, dipersilakan Mas Verly. Balik ke Mbak Dwi. Kepada saudara Verly, apakah sudah cukup menjawab? Boleh bertanya lagi nggak satu lagi terakhir mungkin? Dipersilahkan, Mas. Baik, terima kasih. Izin Bang, jadi kan waktu saya kerja praktik itu ya, kan air batu baranya itu kan udah berwarna hitam banget lah karena terkontaminasi dengan batu bara ya. Nah, terus ketika saya melakukan cek pH itu pH-nya itu standar ya kisaran 6 sampai 9 lah. Waktu saya cek itu ya rata-rata 7. Apakah itu termasuk air limbah begitu ya? Maksudnya karena kan yang kita tahu air sehat itu pH-nya 6 sampai 9 ya Bang ya. 6 sampai 9. Apakah itu termasuk air limbah? Lalu untuk tadi kan ada juga Abang menyampaikan bahwa dia menggunakan tawas, lalu ada PAC. Apakah untuk kadar tawas dan PAC-nya ini harus bagaimana takarannya begitu untuk mentreatment air limbah batubara ini tadi? Gitu. Apakah salah-salah aja supaya ya bersih gitu
jernih kembali, ataukah memang ada takarannya? Lalu dengan metode apa kita menakarnya? Gitu. Terima kasih, Kak Dwi. Oke, Mas Ferli ya, bagus pertanyaannya nih. Terkait air limbah batu bara terlihatnya hitam seperti itu ya, akan tetapi pH-nya normal. Nah, ini sering terjadi di air limbah batu bara karena memang contoh overburdennya atau OB-nya tidak mengandung material sulfida atau mungkin kandungannya juga kecil seperti itu. Jadi memang air limbah di batu bara itu kita tidak terlalu sering temuin masalah terkait pH. Akan tetapi apakah itu masuk kategori air limbah atau tidak gitu? Pasti masuk kategori air limbah. Karena selain pH ada beberapa parameter lain yang harus kita penuhin seperti itu tadi ya. Besi, mangan, dan juga biasanya kadmium kalau di batu bara. Jadi memang masih harus tetap dikelola dan tetap harus dikeluarkan dari titik penaatan atau pintu air outlet. Nah, terkait berapa sih kadarnya tadi ya, artinya kita bicara dosisnya. Nah, untuk dosis ini seperti apa penerapannya? Bagus, ini memang harus dipahami ya. Karena memang kalau asal-asalan, selain tidak efektif, juga akan pemborosan kos operasional, seperti itu. Jadi untuk menentukan dosis ini, harus dilakukan jar test. Jar test itu apa? Jar test itu pengujian atau pengetesan yang dilakukan skala lab. Artinya contoh kita ambil air limbah 1 liter, kemudian tawas 1 PAC ini akan kita coba secara bertahap. Contoh dicoba 1 miligram, diencerkan, kemudian dimasukkan air limbah, kalau kurang efektif ditambah, dan itu dilakukan sampai menemukan dosis optimumnya, seperti itu. Lalu mungkin, apakah bisa saya di PTA sudah melakukan jar test, kemudian saya pindah kerja ke PTB, komoditasnya sama-sama batu bara, apakah jar test tersebut bisa dipakai? Nah, hal ini tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena setiap air limbah itu walaupun komoditasnya sama, ataupun kandungan dari mineral-mineral di overburdennya sama, ini akan memiliki karakteristik air limbah yang berbeda. Jadi memang harus dilakukan jar test di setiap masing-masing lokasi. Bahkan terkadang di satu perusahaan, akan tetapi punya 2 pit misal, jadi dia akan melakukan jar test untuk di masing-masing air limbah pit tersebut. Seperti itu. Jadi untuk mencapai dosisnya, baik itu untuk chemical penetral pH, chemical penurun kadar TSS, ataupun logam-logam berat, itu harus dilakukan jar test. Melalui jar test akan ditemukan dosis optimum. Nah, kalau misalnya project baru jalan nih, baru buka, artinya belum dilakukan jar test. Mau tidak mau berarti masih memakai jar test di tempat lama sebagai acuan sementara, seperti itu. Sambil dilakukan jar test di tempat yang baru. Mungkin itu jawabannya, Mas Firly. Kira-kira cukup jelas atau masih ada yang kurang, Mas Firly? Cukup jelas, Bang, sejauh ini. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama, Firly. Saya himbau kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau dapat juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Kepada Saudara Florian, saya persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Florian Noval Nugroho dari Teknik Lingkungan. Sebelumnya saya izin bertanya, tadi kan kalau tidak salah sempat disampaikan kalau dari salah satu tahap proses pengolahan air limbah di industri pertambangan itu kan ada tahap detoksifikasi. Nah, pastikan dalam tiap tahapan yang termasuk detoksifikasi itu kan menghasilkan residu atau biasanya kan lumpur. Nah, biasanya kalau pemanfaatan dari lumpur sisa detoksifikasi itu berbentuk seperti apa ya Pak kira-kira? Atau kalau misalkan memang tidak ada proses pemanfaatan, hanya pengolahan lumpurnya saja, biasanya lumpur dari sisa residu pengolahan terutama detoksifikasi ini nantinya akan diapakan gitu Pak? Maksudnya akan dilepaskan ke tanah saja atau bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih Pak. Oke, thank you Mas Florian ya. Jadi produk dari atau sisa dari
kegiatan detoksifikasi ini nantinya kemana gitu ya. Jadi air pengelolaan bahan galian di pabrik itu tentunya menghasilkan air limbah yang memiliki kadar racun seperti itu. Lalu dilakukan detoksifikasi. Nah, dari detoksifikasi ini akan ada dua jenis limbahnya atau produknya nantinya. Ada yang berbentuk cair dan ada yang padat. Seperti itu. Jadi yang cair ini nanti akan masuk ke settling pond, sediment pond. Jadi akan tetap dikelola dan dikeluarkan dari pintu air. Lalu seperti apa yang padat? Nah, yang padat ini akan dibuatkan landfill atau penimbunan akhir. Mungkin teman-teman tahu teknisnya pembuatan TPA, tempat pembuangan sampah akhir ya, tempat pembuangan akhir. Nah, itu akan dibuatkan semacam kolam besar, kemudian dibuat lapisan liner, di mana air tidak akan merembes melalui situ, dan akan dibuatkan sumur pemantauan. Dan untuk lokasi penimbunan atau landfill ini, akan ada kajian dan izin khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, seperti itu. Artinya tidak akan ada limbah dari baik itu cair maupun padat yang akan mencemari lingkungan. Mungkin itu jawabannya, Mas Florian. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oh ya, sama masih ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya lagi, kalau misalkan dalam tahap perencanaan instalasi pengolahan air limbah di industri pertambangan, itu kira-kira pada umumnya mempertimbangkan faktor atau apa namanya ya, dalam faktor pendesainannya tuh dari segi peletakan dan juga konstruksinya biasanya mempertimbangkan apa aja ya Pak? Karena kan biasanya yang sejauh yang saya tahu gitu, yang saya lihat kan baru paling instalasi pengolahan air limbah di industri pabrik dan lain-lain gitu Pak. Jadi kan kalau misalkan yang di pertambangan saya belum lihat kayak misalkan apa namanya titik penempatan lokasi IPAL-nya tuh di mana gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan eh untuk pertimbangan dari segi peletakan dan juga konstruksi IPAL sendiri, biasanya kalau di industri pertambangan seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Mas Florian. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, dan ini memang harus ada, ketika di perusahaan harus ada intervensi ya dari teman-teman yang fokus di lingkungan ke teman-teman mining yang nantinya akan membuatkan instalasi. Yang pertama itu terkait lokasinya harus berada di titik terendah dari area sekitarnya. Contoh misal disposalnya di RL, contoh disposal di elevasi 30, kemudian base-nya di elevasi 0. Artinya tidak boleh dibuat settling pond di elevasi 10. Karena berarti ada dari titik elevasi 0 air limbah yang akan lepas begitu saja, gitu kan? Jadi harus berada di lowest point atau titik terendah. Itu yang pertama. Kemudian harus mempertimbangkan terkait badan penerimanya atau sungai. Jadi seperti yang tadi, ada kelas-kelas sungainya. Nah, ini perusahaan harus cerdik juga seperti itu ya. Jangan sampai, wah ini karena sungainya yang paling dekat, saya masuk ke sini aja. Ternyata sungai itu kelas 1 begitu. Di mana perusahaan harus mencari cara yang legal. Artinya, coba cari sungai yang memang masih memungkinkan untuk dimasukkan aliran, akan tetapi kelasnya bisa lebih rendah, seperti itu. Yang kedua, kemudian terkait instalasi pengelolaannya atau treatmentnya. Nah, untuk treatmentnya ini harus teman-teman dari tim lingkungan yang harus intervensi juga, di mana akan diletakkan, kemudian berapa kapasitas yang dibutuhkan, ini akan disampaikan ke tim sipil. Contoh teman-teman, air limbah yang akan dikelola itu 1000 meter kubik per hari. Artinya secara hitungan misal sudah dihitung, saya butuh 1000 meter kubik untuk melakukan treatment. Artinya teman-teman dari konstruksi sipil harus siapkan instalasi tersebut, seperti itu. Kemudian yang menjadi pertimbangan juga terkait dimensi. Nah, jadi ini terkadang teman-teman hidrologi dari engineering misal sudah hitung nih, wah saya sudah hitung catchment-nya, debitnya, curah hujannya, maka saya dapat hasilnya sekian gitu. Berarti kapasitas yang diperlukan, contoh saya butuh cuma 10 meter kubik, 10.000 meter kubik. Kemudian teman-teman dari operation bentuk nih, yang penting kapasitas terpenuhi 10.000 meter kubik. Nah, ini juga harus menjadi catatan, nanti kalau teman-teman sudah di dunia kerja, khususnya yang bertanggung jawab di lingkungan, harus intervensi terkait dimensi. Artinya apa? Jangan sampai teman-teman operation demi buat 10.000, saya buat aja 3 kolam, cukup, kapasitas cukup. Akan tetapi teman-teman akan kalah di waktu pengendapan.
Artinya air limbah masuk, kapasitas memenuhi, tapi untuk waktu pengendapannya tidak cukup. Makanya itu tadi ada desain yang saya ambil dari desainnya perusahaan Adaro ya, itu bentuknya zigzag, itu akan membantu untuk proses pengendapan. Jadi secara fisika sudah terbantu dulu mengendap yang butir kasar, kemudian butir kecilnya akan diendapkan secara kimia. Nah, itu untuk terkait waktu pengendapannya. Kemudian dimensi juga harus memperhatikan terkait maintenance atau perawatan atau pengerukan lumpur. Nah, ini yang banyak menjadi masalah karena kan air limbah harus terus dipompa dari tambang supaya bahan galian bisa keluar seperti itu kan. Nah, ketika lumpur sudah penuh, ternyata dari desain yang dibuat katakan seperti ini. Katakan perusahaan punya alat maintenance ekskavator long arm atau yang menggunakan lengan panjang itu memiliki jangkauan 10 meter. Teman-teman dari operation bentuk settling pond dengan panjang 50, kemudian lebar 50. Artinya ketika pengerukan lumpur ini tidak akan bisa maksimal seperti itu, akan membentuk pulauan di tengah. Dan ini akan mengurangi kapasitas dari settling pond itu kan. Nah, jadi teman-teman harus intervensi juga, wah saya butuh dimensi kapasitas benar segini Pak, tapi dimensi saya butuh lebarnya segini, supaya alat bisa maintenance. Kemudian saya juga saya minta juga untuk dibuatkan kolam pengeringan lumpur, seperti itu. Jadi memang ini beberapa kali saya temuin ini banyak loss di sini ya. Jadi tiba-tiba teman-teman Enviro itu, teman-teman lingkungan, terimanya sudah desain sudah rilis dan pekerjaan sudah dimulai. Sementara teman-teman juga harus ambil andil di dalam menentukan posisi, lokasi, dimensi, kapasitasnya seperti itu. Mungkin itu Mas Florian. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Sepertinya sesi tanya jawabnya akan kita akhiri saja. Dan untuk yang selanjutnya, yakni sesi kuis, link kuis akan dibagikan di kolom chat. Dipersilahkan kepada peserta untuk dapat mengikuti kuis dan juga mengikuti format penamaannya. Dan kepada panitia dari HMTA, dipersilahkan untuk dapat men-share screen kuisisnya. Saya persilahkan kepada panitia. Kepada teman-teman, saya ingatkan kembali untuk dapat menggunakan format penamaan kuis sesuai dengan yang telah saya cantumkan di chat. Dan untuk kuisis akan diambil 3 nama teratas, namun dengan catatan apabila 3 nama teratas tersebut tidak mengikuti format yang telah diberikan, maka akan didiskualifikasi. Sekali lagi, diingatkan untuk mengubah format nama kuisisnya sesuai dengan ketentuan.
Agar tidak terlalu lama, mungkin kuisnya bisa kita mulai pada pukul 17.34. Kepada peserta yang belum join, dipersilakan untuk join karena kuisnya akan dimulai di pukul 17.34. Kepada panitia, saya persilakan untuk bisa memulai kuisnya.